Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa kabar ibu, bapak-bapak? Sehat ya? Kelihatan lagi puasa ya? Alhamdulillah. Tapi jawab salamnya tadi kelihatan belum semangat. Biar kelihatan puasa. Oh gitu. Baik, saya mulai dengan pantun dulu, pantun Ramadan. Belum cakep. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab dengan penuh semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa huwa syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad ibn Abdullah min waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Ummat al-Quran, ayyus shaimun was shaimat wal mu'takifun wal mu'takifat. Bapak Ibu, saudara sekalian, hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan turunnya Al-Qur'an ini, syahrul Ramadan, kita bisa menyempurnakan puasa kita dengan kegiatan muasyarah ma'al Quran, muayasyah ma'al Quran, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Dan memang salah satu hukuk syahrul Ramadan, di antara hak bulan Ramadan alaina adalah sebagai syahrul Quran, yang kita dianjurkan untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang itu artinya kesempurnaan ibadah puasa kita untuk bisa sampai kepada ghayah, tujuan la'allakum tattaqun, akan semakin sempurna sampai kepada tujuan itu manakala kita selain dengan siam, dengan qiyam, juga kita isi dengan muayasyah ma'al Quran. Karena Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Karena itulah salafun saleh, generasi-generasi terbaik, mereka mendapatkan predikat sebagai generasi terbaik. Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Di antaranya mereka menjadi terbaik adalah karena ketika di bulan Ramadan seperti ini meningkat interaksinya dengan Al-Qur'an, baik tilawah, baik menghafal maupun mentadabburi, memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dan karena itulah kita bersyukur pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan berikan nikmat kita untuk bisa kumpul di Masjid Al-Ma'ruf ini dalam rangka meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu mengkaji Al-Quran surat Al-Qalam. Untuk itu apa Bapak Ibu yang pantas kita ucapkan? Ungkapan apa? Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Dan
Kalau semua orang berpuasa meningkatkan interaksinya dengan Al-Quran seperti ini, agenda-agenda muayasyah dengan Al-Quran meningkat, kemudian semangat untuk interaksi dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran meningkat, kemudian sungguh-sungguh semuanya berusaha untuk menjadi ahlul Quran, sungguh-sungguh untuk membaca, menghafal, mengamalkan setelah memahaminya, maka insya Allah bukan hal yang mustahil dalam waktu yang tidak lama negeri ini benar-benar akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Bapak Ibu hafizakumullah, surat yang kita kaji kali ini adalah surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ini adalah termasuk min suwar Makkiyah, termasuk surat-surat Makkiyah. Dan saya kira sudah tuntas pemahaman kita tentang Makkiyah Madaniyah. Memang banyak definisi para ulama tentang Makkiyah Madaniyah. Ada yang mendefinisikan dengan melihat mitra bicaranya, mukhatabnya, sehingga ada yang mengatakan Makkiyah berarti yang diajak bicara ahlu Makkah, Madaniyah yang diajak bicara adalah ahli Madinah, penduduk Madinah. Ada yang mendefinisikan Makkiyah Madaniyah dilihat dari sisi tempat turunnya. Makkiyah adalah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Ada juga yang mendefinisikan Makkiyah Madaniyah dengan melihat waktu turunnya, zaman turunnya. Maka muncullah definisi para ulama, Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun qabla al-hijrah al-Mustafa, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun setelah hijratul Mustafa, setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi yang populer, familiar, ya. Banyak definisi-definisi itu. Ini pendapat para ulama. Tapi mulai hari ini dan ke depan, Bapak Ibu, kita harus tahu definisi yang tepat, yang rajih, yang kuat. Apa itu? Pendapat yang ketiga inilah yang kuat. Selama ini mungkin kita sering dengar Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Memang itu ada yang mendefinisikan seperti itu. Tetapi mulai sekarang dan ke depan, bahwa pendapat yang kuat, yang rajih adalah Makkiyah ayat atau surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Bagaimana pendapat ini yang kuat? Karena ada ayat atau surat, ayat yang turun di Arafah. Arafah itu di luar Mekah. Ada ayat yang turun di Arafah. Misalnya ayat 3 surat Al-Maidah. Sayyidina Umar bin Khattab sampai bersumpah, wallahi demi Allah, saya tahu turunnya ayat ini yaitu ketika Nabi sedang wukuf di Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada ayat yang turun di Palestina. Tapi apakah kemudian kita berikan nama Arafiyah atau Filistiniyah? Kan nggak ada. Nah, inilah pendapat yang tadi dianggap marjuh, dalam istilahnya marjuh, kurang kuat. Maka yang tepat dan kuat adalah yang sebelum hijrah Makkiyah, turunnya dimanapun, yang penting sebelum hijrah. Madaniyah adalah yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Surat ini terdiri dari 52 ayat. Dan Bapak Ibu, kalau mau mengkaji kuliah tafsir dengan pendekatan tafsir tahlili, ini 8 SKS, nggak mungkin selesai sekarang. Oleh karena itu, karena waktunya terbatas, apalagi tadi udah diumumkan oleh MC, setengah 11 sudah selesai, maka kita lakukan dengan pendekatan tafsir tematik berdasarkan maqta' mim maqati'il suwar, berdasarkan potongan-potongan ayat, kelompok dari ayat-ayat yang ada dalam surat ini. Karena surat Al-Qalam terdiri dari maqati',
Nah, inilah yang akan kita lakukan untuk bisa memahami secara global. Sebab kalau memahami secara tafsir, memahami secara detail, itu harus dilakukan dengan pendekatan tafsir tahlili, tafsir analitis, ya. Tapi kita akan lakukan dengan pendekatan tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Nah, ya, inilah yang akan kita lakukan pada kali ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan pemahaman secara global, dengan pendekatan tafsir tematik nanti, maka kita akan bisa memahami secara global apa message dan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam ini. Surat Al-Qalam Makkiyah. Sesuai dengan karakter surat Makkiyah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter surat Makkiyah itu adalah kita harus paham turunnya sebelum Nabi hijrah. Karena turun sebelum Nabi hijrah, maka kita memahami suasana dakwah pada saat itu berbeda ketika Nabi sudah hijrah. Apa yang terjadi ketika Nabi di Mekah dengan dakwah yang beliau ajarkan? Mendapatkan respon negatif, mendapatkan pertentangan, mendapatkan hambatan, cacian, makian, celaan. Maka nanti kita akan dapatkan di antara celaan, tuduhan yang mereka kembangkan dan mereka viralkan untuk masyarakat menjauh dari dakwah Rasulullah SAW. Nanti akan ketemu di bagian maktok pertama, mereka menuduh Nabi itu apa? Majnun. Maka ada ayat nanti kita sampai mereka menuduh di antara tuduhannya majnun. Nabi dianggap orang gila. Maka mereka menuduh Nabi gila. Kalau dipegang ini. Jadi mereka menuduh Nabi gila. Nah, oleh karena itu surat ini isinya secara global, tema besarnya adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya mendapatkan tuduhan-tuduhan palsu tadi itu. Dan sekaligus di dalamnya berisi tentang penjelasan tentang keagungan sosok Nabi akhir zaman, Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi, Imamul Muttaqin, imamnya orang yang bertakwa, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tema besarnya. Inilah bedanya surat Al-Qalam dengan surat Al-Mulk yang Bapak Ibu sudah pelajari sebelumnya, ya. Ya kan? Sebelumnya belajar surat Al-Mulk. Pada surat Al-Mulk, nah ini munasabah. Ibu-ibu ada, Bapak Ibu ada yang namanya ilmu munasabah. Ilmu munasabah itu adalah ilmu korelasi hubungan di antara mukjizat Al-Quran. Antara ayat satu dengan ayat yang lain selalu ada munasabah, korelasinya. Bahkan antara surat satu dengan surat yang lain ada. Makanya sampai ada ulama tafsir yang mencoba menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan ilmu munasabah. Bahkan ada seperti Syekh Sa'id Ahwa rahimahullah dalam kitab Al-Asas fit Tafsir, beliau mencoba melakukan pendekatan, ternyata surat Al-Fatihah itu ada hubungannya dengan ayat surat yang terakhir, surat yang ke-114, dihubung-hubungkan Al-Fatihah dengan An-Nas dan seterusnya. Nah, ini yang dikenal kemudian dengan nama ilmu munasabah. Ini masuk dalam bagian ilmu tafsir atau bagian dari ilmu min ulumil Quran. Karena ulumul Quran itu banyak cabangnya dan sekarang telah menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Bahkan para ulama sudah menulis karya-karya tulis yang terkait dengan ilmu munasabah. Dan ketika kita mengkaji, mentadaburi, menafsirkan Al-Quran, perlu kita tahu munasabahnya. Sekarang pertanyaannya, ma hiya munasabah surat Al-Mulk ma'a surati Al-Qalam? Apa korelasi hubungan antara surat Al-Mulk dengan surat Al-Qalam? Pada surat Al-Mulk yang sebelumnya Bapak Ibu pelajari,
adalah berisi tentang penjelasan tentang keagungan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada surat Al-Qalam menjelaskan tentang keagungan Rasul Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus untuk membuktikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa, apalagi sampai disebut sebagai gila. Tapi dia adalah makhluk Allah yang luar biasa, manusia terbaik, khatamun nabiyyin, imamul muttaqin, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia manusia yang memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Sehingga dengan demikian tuduhan-tuduhan tadi terjawab sudah dengan apa yang ada dalam surat ini. Secara umum Bapak Ibu hafizakumullah, itulah korelasinya. Jadi pada surah Al-Mulk menjelaskan tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah. Di surat ini tentang keagungan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka surat ini menegaskan tentang kebenaran nubuwatir Rasul dan kerasulan Rasulullah SAW dengan semua informasi yang dibawanya, termasuk tentang kepastian adanya hari kebangkitan, hari kiamat, dan menjelaskan tentang bagaimana akhir perjalanan kaum muslimin, orang-orang yang mengimani Allah, mengimani Rasulnya, mengimani hari kiamat, dan bagaimana perjalanan al-mujrimin, perjalanan mereka-mereka yang tidak mengimani Allah, bahkan berbuat jahat terhadap Rasulullah SAW. Bagaimana perjalanan dua kelompok ini pada hari kiamat. Itu penegasan tema besar tentang surat ini. Dan untuk menjelaskan itu, saya sampaikan global dulu, nanti kita akan sampai pada detail berdasarkan maqta' min maqati'i surat. Nah, untuk menjelaskan semua itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mulai surat ini dengan sumpah dengan Al-Qalam. Dengan Al-Qalam, untuk menunjukkan keagungan Al-Qalam. Dan Al-Qalam itu Bapak Ibu, banyak para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu pena yang digunakan Allah untuk menulis takdirnya. Ada yang mengatakan pena yang digunakan malaikat untuk menulis, mencatat semua amal manusia. Ada yang mengatakan pena yang digunakan oleh manusia pada umumnya. Dan inilah yang dirangkum oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau merangkum ketiga pendapat itu, dan tidak ada masalah, semuanya benar. Dan begitulah karakter perbedaan para ulama dalam ilmu tafsir. Kecenderungan karakter perbedaan para ulama dalam ilmu tafsir itu masuk dalam kategori ikhtilafut tanawwu' la ikhtilafut tadad. Bahwa perbedaan-perbedaan, kalau Bapak Ibu baca tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir-tafsir yang lainnya, kadang-kadang kita sering temukan satu ulama berpendapat ini maknanya ini, ulama lain berpendapat ini. Misalnya Bapak Ibu lihat di tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ihdinas siratal mustaqim, apa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim? Oh, siratal mustaqim ada yang mengatakan Nabi Muhammad, Al-Quran, dan seterusnya, macam-macam. Nah, itu apa? Boleh, semuanya masuk. Itu perbedaan pendapat ini masuk dalam kategori ikhtilafut tanawwu' la ikhtilafut tadad. Perbedaan variatif, bukan perbedaan kontradiktif. Berbeda ketika kita mempelajari dalam kitab-kitab fikih. Kecenderungan perbedaan ulama dalam kitab-kitab fikih, kajian fikih, itu kecenderungannya pada ikhtilafut tadad, la ikhtilafut tanawwu', perbedaan kontradiktif, bukan perbedaan variatif. Makanya dalam kajian fikih sering kita temukan ulama satu mengatakan sah, ulama yang lain mengatakan batal, dan seterusnya. Mafhum? Bapak Ibu paham ya? Jadi itulah, jadi perbedaan variatif. Maka kalau kita membaca tafsir apapun, kita lihat ada ulama baca ini, baca pendapat ini, itu sama, semuanya bisa masuk maknanya.
Nah, begitu pula nanti pendapat ulama-ulama tentang beberapa ayat dalam ayat surat Al-Qalam ini. Kecenderungannya masuk dalam kategori perbedaan yang variatif. Perbedaan variatif itu perbedaan yang macam-macam. Jadi makna ayat ini bisa dikatakan Nabi Muhammad benar, dikatakan Islam benar, dikatakan iman benar, dikatakan Al-Quran benar, karena semuanya mengarahkan untuk menunjukkan jalan yang lurus. Itu kayak begitu. Maka dimulai dengan Al-Qalam untuk menunjukkan pentingnya Al-Qalam. Bapak Ibu, wahyu pertama yang turun kepada Nabi apa? Surat Al-Alaq yang bunyinya apa? Iqra. Yang bunyinya Iqra. Coba kalau dipadukan dengan Al-Qalam. Iqra artinya apa? Qalam, pena, di antara wasilah untuk sarana untuk membaca, sarana untuk belajar. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan qalam itu ahadul lisanain, salah satu dari dua lesan. Selain lesan yang bunyi bacaan, ada lesan lain yang bisa menulis. Inilah yang kemudian sekarang kita harus paham, karena sekarang kita hidup di era medsos, ya, internet, medsos, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok atau dan lain sebagainya. Kita perlu hati-hati, dan ini salah satu cara untuk merawat kesempurnaan puasa kita. Ingat, puasa yang hakiki bukan hanya menahan dari makan dan minum, tapi juga bagaimana puasa lisan kita. Hisab lisan itu, pertanggungjawaban lisan itu bukan hanya sekarang ini, bukan hanya yang mantuk, bukan hanya lisanun mantuk, lisan yang terucap saja, verbal. Sebagaimana ayat dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap semuanya tercatat oleh raqib dan atid. Bukan hanya itu sekarang ini. Sekarang ini hisab terhadap lisan itu ada dua. Ada lisanun mantuk, ada lisan maktub. Lisan mantuk itu lisan verbal yang terucap. Orang bohong, dusta, fitnah melalui lisan. Ada juga lisanun maktub, lisan yang tertulis, melalui komentar-komentar kita, chat-chat kita, buat status di WA. Maka hati-hati. Banyak orang yang kadang-kadang terbaca ada masalah dengan keluarganya, dari mana tahu? Status WA-nya. Apa aja, curhat kepada dunia. Kan masuk dunia internet itu kan kayak curhat kepada dunia. Apa saja. Maka harus hati-hati. Komentar-komentar. Ada orang yang bicara nggak bisa dia, tapi kalau sudah masuk ke medsos, kalau udah komentar, masya Allah. Kalau udah menghujat orang, masya Allah. Kadang-kadang mencela orang, hujat orang, masya Allah. Apa? Semua kebun binatang keluar sih. Nah, maka hati-hati. Ini juga ada hisabnya, yang disebut dengan lisan maktub. Nah, oleh karena itu digabungkan dengan surat Al-Alaq, Iqra dengan Al-Qalam, ketemu. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan surat Al-Qalam ini adalah ayat atau wahyu yang kedua turun setelah surat Al-Alaq. Ada yang mengatakan begitu, tapi dibantah oleh ulama yang lain. Oh tidak, termasuk yang kedua dan ketiga itu adalah Al-Muddathir, Al-Muzammil. Nah, Al-Qalam setelah itu. Tapi pendapat yang benar bahwa surat Al-Qalam min awailis suwar allati nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Itu pendapat yang benar. Paham Bu ya? Enggak usah terjemahin. Perlu terjemahin. Nah, yang benar adalah bahwa surat Al-Qalam termasuk di antara surat-surat yang awal-awal turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi urusan urutannya keberapa itu lain masalah. Tapi yang jelas dia termasuk awal-awal. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan setelah apa?
ya, menjelaskan tentang keagungan kolam, lalu menafikan tuduhan orang musyrik, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang buruknya akhlak orang-orang kafir, ya. Ya. Setelah dijelaskan tentang keagungan akhlak Rasulullah SAW, lalu dijelaskan tentang keburukan akhlak orang-orang kafir. Lalu berikutnya Allah hadirkan tentang contoh orang-orang kafir di Mekah, ya, yang membakar kebunnya, ya, karena kekufurannya dan karena keingkarannya terhadap nikmat Allah. Dan kemudian dijelaskan berikutnya tentang membandingkan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang mujrimin dan bagaimana akhir dari mereka. Makanya muncul ayat afanaj'al muslimin kal mujrimin. Beda. Apakah kami menjadikan orang Islam itu seperti teroris, pidana, pelaku kejahatan? Tidak mungkin. Nggak sama. Beda antara orang mukmin dengan orang mujrim. Dan berikutnya Allah mengancam orang-orang musyrik yang mendustakan Al-Quran, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Lalu ditutup dengan perintah kepada Rasulullah SAW untuk sabar dalam mengemban amanah dakwah menghadapi beragam tribulasi, ancaman, godaan, dan termasuk juga tribulasi dakwah lainnya. Apa yang dilakukan oleh orang musyrik terhadapnya, maka Allah tutup akhir dari surat ini dengan fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut idh nadahu makdzum, untuk belajar dari pengalaman Nabi Yunus yang sempat marah melihat respon kaumnya sampai akhirnya Allah uji dimakan ikan, ya, hiu dan seterusnya itu. Nah, Allah kasih pelajaran dan Nabi diperintahkan untuk tetap sabar. Nah, inilah secara global dari makna atau tafsir dari surat Al-Qalam, isi kandungan secara global. Wallahu a'lam bishawab. Selesai, Bu? Selesai. Baik, kita mulai al-maqta' al-awwal. Maqta' yang pertama. Bapak Ibu saudara sekalian, hafizakumullah. Jadi kalau bicara apa keutamaan surat ini? Keutamaan surat ini adalah termasuk ayat atau surat-surat pertama yang turun dari Al-Quran ketika Nabi di Mekah. Ini tentu bukan hal yang biasa, karena ketika wahyu pertama itu wahyu untuk pengokohan, penguatan. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan nazalat setelah Iqra, kemudian turun ini, kemudian Muzammil, ke Mudaththir yang tadi saya sampaikan. Meskipun ada ulama mengatakan Mudaththir, Muzammil, Mudaththir dulu baru ini. Nah, untuk urusan nomor berapa itu tidak ada masalah. Yang penting surat-surat pertama yang turun. Dan itu menandakan betapa pentingnya. Karena biasanya yang pertama-pertama itu karena awal-awal dakwah itu Nabi luar biasa cobaan dan gangguan yang beliau terima. Dan karena itulah menjadi penting, ya, menjadi penting dan memiliki keutamaan tersendiri surat ini. Ayat pertama, Bapak Ibu hafizakumullah, sampai ayat 7 itu kalau bisa kita kelompokkan, maqta' pertama, potongan pertama, ini adalah berbicara tentang kesempurnaan agama dan kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW. Jadi kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW. Karena apa yang ditampilkan, diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan Rasulullah SAW, itulah ajaran agama Allah. Itulah ajaran agama Allah. Maka ummatul Quran, ummatul Muhammad SAW harusnya juga sama. Harusnya juga sama dalam kehidupannya, juga harus tercermin nilai-nilai yang diajarkan Allah dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi sekarang kan ada kesenjangan.
Betul Bu. Antara ajaran Nabi Muhammad dengan realitas keadaan umat Islam. Berapa banyak yang diabaikan, berapa banyak yang tidak diamalkan. Padahal Nabi SAW akhlak beliau adalah Al-Quran. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, itulah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kesempurnaan agama Allah tercermin pada keagungan akhlak Rasulullah SAW. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini kalau dalam bahasa kita Bu, enggak ada mujamalah, enggak ada basa-basi lagi. Langsung ayat keduanya itu mengkanter, membantah tuduhan bahwa Muhammad majnun, Muhammad gila. Surat ini dimulai dengan lafaz nun. Nun itu Bapak Ibu termasuk minal hurufil muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus. Ada alif lam mim, ada kaf ha ya ain shad. Jangan dibaca alif lam mim, jangan dibaca alama gitu. Nah, kalau nggak belajar taksin, nggak belajar di LTQ seperti ini, mungkin orang bisa saja baca begitu. Kaf ha ya ain shad, jangan ka ha ya shad gitu. Nah, dan seterusnya. Baik, kenapa di beberapa surat kok dimulai dengan huruful muqatta'ah? Bapak Ibu, hadirnya huruful muqatta'ah, huruf putus-putus itu, nun, alif lam mim, toha, yasin, kaf ha ya ain shad, ini menambah dalil tentang kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan bikinan Rasul Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka menuduh Muhammad itu, Al-Quran itu bikinan Muhammad. Makanya turun surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Itu turun gara-gara orang-orang musyrik menuduh Muhammad yang bikin Al-Quran, tapi dibantah oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang disampaikan Muhammad itu adalah wahyu. Nah, di antara dalil menambah kemukjizatan Al-Quran adalah hadirnya huruf-huruf terputus-putus itu di beberapa awal surat. Kenapa? Huruf ini huruf apa Pak? Bu, nun itu huruf apa? Min huruf Arabiyyah. Al-Quran inna anzalnahu Qur'an Arabiyyan, bahasa Arab, diturunkan kepada masyarakat Arab. Masyarakat Arab. Tapi mereka menuduh Muhammad yang bikin Al-Quran. Baik, kalau begitu kalian buat. Kalian kan ahli bahasa Arab, kalian menguasai bahasa Arab, kalian menuduh Muhammad yang bikin Al-Quran karena Al-Quran berbahasa Arab. Silakan buat. Di dalam Al-Quran Bu, tantangan seperti ini itu sampai muncul bertahap. Pertama, di dalam surat At-Tur, falyatu bihaditsin mithlih. Pertama ditantang untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Al-Quran terdiri berapa surat? Berapa surat? 114 surat. Berapa juz? Berapa ayat? 6.600 sekian ayat. Baik, berarti falyatu bihaditsin mithlih, ditantang untuk mendatangkan seperti Al-Quran 114 surat. Apakah mampu mereka? Gak mampu. Padahal katanya Muhammad yang bikin, karena Quran bahasa Arab, mereka ahli bahasa Arab. Baik, gak mampu. Akhirnya didiskon oleh Allah. Nah, diskon. Kalau nggak mampu mendatangkan 114 surat, baik, sekarang coba kalian datangkan 10 surat saja. Falyatu bi'ashri suwari mithlih. Nah, maka muncul ayat falyatu bi'ashri suwari mithlih. Sekarang 10 surat saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau 114 surat terlalu banyak. Apakah mampu mereka? Nggak mampu. Baru kemudian muncul dalam ayat surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah Bu, ya, surat Al-Baqarah awal-awal itu yang adanya di pojok sebelah kiri, Quran pojok, ada bagian bawah 3 baris di atasnya.
Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. 10 surat nggak hafal, nggak mampu, maka diminta untuk mendatangkan 1 surat saja. Baik, kalau kalian nggak mampu 10 surat, coba datangkan 1 surat saja. Kalian kan menuduh karena Quran bahasa Arab itu bikinan Muhammad. Silakan 1 saja. Wad'u syuhada'akum, panggil semua ahli bahasa, pakar-pakar bahasa, profesor doktor bahasa Arab, ahli-ahlinya, kumpulkan semuanya. Kan mereka ahli syair, ahli ini, kumpulkan. In kuntum shadiqin, jika tuduhan kalian itu benar. Bapak Ibu, apakah mampu? Fa illam tafa'alu walan tafa'alu, kalian gak akan mampu dan tidak pernah akan mampu. Sudah begitu tetap saja mereka menyebarkan tuduhan palsu itu. Maka kalau sudah seperti itu, ya silakan persiapkan diri kalian untuk masuk neraka. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Maka bersiaplah, karena kalian tetap mengkufuri Quran dan tetap saja menyebarkan tuduhan palsu seperti itu. Ya silakan persiapkan diri kalian untuk menjadi bahan bakar neraka. Na'udzubillah. Tentu inilah diantara hikmah munculnya nun. Makanya Bapak Ibu baca semua kitab tafsir, tidak ada satupun ulama tafsir yang benar, Bu, ya. Tafsir yang benar, bukan tafsir jalan lain, tapi tafsir yang benar, ya. Ya, karena ada tafsir Jalalain, ada tafsir jalan lain. Nah, tafsir yang benar, Bu, nggak ada satupun ulama ahli sunnah wal jamaah tafsir yang benar yang kemudian menafsirkan huruful muqatta'ah itu. Pasti hampir semua ulama tafsir itu mengatakan ketika sampai pada ayat-ayat yang diawali huruf terputus-putus itu, mereka mengatakan wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Alif lam mim wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu maksudnya, dan kita tidak mampu menembus itu. Itulah diantara hikmah hadirnya huruful muqatta'ah termasuk dalam surat ini. Ada ulama-ulama tafsir yang nggak benar, mencoba alif lam mim, alif itu Allah, lam itu Jibril, mim Muhammad, tapi itu tafsir yang sesat, tidak benar. Maka ini sebagai bukti bahwa benar-benar Al-Quran adalah firman Allah. Buktinya mereka ahli bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, nun termasuk huruf bahasa Arab, mereka nggak mampu. Maka ini semakin menguatkan bahwa Al-Quran kalamullah. Kemudian langsung dibantah, ma anta bi ni'mati rabbika bimatnun. Mereka menuduh Muhammad gila. Tuduhan kepada Rasulullah itu banyak. Maka Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu ngajak orang baik dituduh, sekarang tuduhan teroris, radikal itu tuduhan usang. Dulu itu tuduhannya, Masya Allah, Rasulullah SAW menghadapi tuduhan yang macam-macam. Jadi nggak heran kalau sekarang muncul tuduhan orang baik. Coba lihat pejuang-pejuang Hamas, pejuang-pejuang Palestina, mereka memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan sama seperti dulu para pahlawan kita berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Apa tuduhannya? Teroris, dimasukkan dalam kelompok teroris, padahal ingin mengambil haknya. Sama seperti itu. Berarti dulu para pejuang-pejuang kita melawan Belanda apa? Teroris. Nah, inilah pentingnya. Jadi nggak usah heran, karena Rasulullah SAW menghadapi itu. Majnun, Nabi pernah dikatakan syair, penyair, karena kehebatannya menyampaikan Al-Quran. Banyak yang kagum, sebagian pembesar orang kafir kagum, maka dianggap syair. Tapi juga dituduh sahir, karena ada sebagian mereka, tokoh-tokoh besar mereka yang kemudian berpindah agama, dari agama mereka kemudian pindah kepada agama baru yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka dianggap Muhammad sahir. Itu keluarga saya disihir oleh dia.
sahir, syair, majnun, kemudian kadzab. Nah, ada ayat juga menyinggung kadzab, Muhammad pendusta. Itu sengaja ditiupkan oleh musuh-musuhnya untuk supaya masyarakat menjauh dari Islam, menjauh dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang ada orang baik mengajak kepada kebaikan, perbaikan, kemudian muncul stigma negatif, tuduhan-tuduhan yang tidak baik, baru apa lama Bu itu? Lama, gak usah heran. Begitulah cara musuh-musuh sejak zaman dulu. Kalau tidak mempan ini, nanti ujung-ujungnya apa? Mulai apa? Upaya pembunuhan. Dan itulah yang juga terjadi pada Rasulullah SAW, sampai kemudian muncul perintah apa? Hijrah. Perintah hijrah. Wa inna laka la ajrun ghairu mamnun. Pahala yang Allah janjikan kepada Rasulullah SAW itu nggak ada bilangannya, nggak ada batasnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu akhlaknya mulia. Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Faqalat kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Alasta taqra'ul Quran qad aflahal mu'minun. Nah, itulah akhlak Rasulullah SAW. Makanya para sahabat juga demikian. Mereka sebagai ahlul Quran, mereka adalah generasi Al-Quran yang unik. Kata Sayyid Qutb rahimahullah dalam kitab tafsirnya Fi Dhilal Quran, generasi sahabat itu adalah Al-Jail Al-Quranil Farid. Mereka adalah generasi Quran yang unik karena hidup mereka bersumber dari Al-Quran. Dan inilah yang kemudian mengantarkan mereka menjadi generasi terbaik. Rasulullah SAW, para sahabat dengan Al-Quran itulah yang kemudian mampu merubah dunia, membangun peradaban umat manusia. Bapak Ibu lihat, baca dalam Al-Quran, baca dalam sejarah bagaimana keadaan masyarakat Arab qabla nuzulil Quran, sebelum turunnya Al-Quran. Itu dibahasakan oleh Allah dalam beberapa ayat di dalam surat Jumu'ah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan ad-dhalal al-aqadi, kesesatan ideologi, kesesatan kehidupan keluarga, ad-dhalal iqtisadi, kesesatan sosial, kesesatan ekonomi, ad-dhalal siasi, kesesatan politik, bahkan dalam semua urusannya mereka sesat. Itu yang kemudian dibahasakan oleh para ulama dengan apa? Masa jahiliyah. Bahasa Al-Qur'annya dhalal. Dalam bahasa ayat yang lain zulumat, kegelapan. Maka datanglah Rasulullah SAW. Laqad manallahu, surat An-Nisa ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati. Misinya membacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah, mentazkiyah jiwa mereka, mengajarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sebelum datang Nabi, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Turunnya Al-Quran merubah dunia. Al-Quran inilah, Nabi dengan Al-Quran, sahabat mengamalkan Al-Quran, mampu merubah dunia, membangun peradaban umat manusia. Dan ini dipertegas oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 15. Qad jaa 15 dan 16. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwana subulas salam wa yukhriju minadh dhulumati ilan nur bi idzni rabbihim wa yahdi ila siratal mustaqim. Nah, Bapak Ibu hafizakumullah, karena itu ini menjelaskan tentang kemuliaan, kesempurnaan agama dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang kedua, ayat 8 sampai 16. Bapak Ibu, kelompok ayat ini adalah menjelaskan sebaliknya, akhlak az-zamimah indal kuffar, akhlak tercela pada orang-orang kafir. Dan begitulah kita selalu diberikan oleh Allah pilihan. Tadi menjelaskan tentang keagungan akhlak Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya keburukan akhlak orang-orang kafir, mulai ayat 8. Maka Allah sampaikan, fala tuti'il kadzibin.
Bu, Pak, kalau sudah melihat ada orang mendustakan Allah, sudah jelas orang itu jelas ahlul batil, sudah jelas orang itu nggak senang dengan dakwah, sudah jelas orang itu menentang dakwah, mendustakan Allah, mendustakan ayat Allah, maka jangan ditaati. Fala tuti'il mukadzibin waddu la tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim. Ini akhlak-akhlak tercela. Maka waspada, hati-hati, jangan sampai kita sebagai umat Muhammad SAW mengikuti jejak mereka. Disebutkan halaf. Halaf itu mereka ini, Bapak Ibu, orang musyrik kafir itu biasa bersumpah untuk mengelabui, untuk bohong, untuk lari dari kenyataan. Maka mereka bersumpah, dikit-dikit sumpah, demi Allah, demi Allah. Dan mereka sumpahnya juga pakai demi Allah. Bapak Ibu perlu paham bahwa orang musyrik Mekah itu Allah itu faham mereka, ya. Dan mereka tidak mengingkari Allah. Hanya mereka bersamaan dengan meyakini Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta, mereka menyembah berhala. Tujuannya apa berhala mereka sembah? Disebutkan dalam surat Zumar, liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, makanya mereka ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau engkau tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Jadi mereka itu yakin Allah itu pencipta. Tapi pada saat yang sama mereka menyembah berhala. Tujuannya mereka menganggap berhala ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Dan itulah yang kemudian masuk dalam kesyirikan, kekufuran. Maka halaf, maka hati-hati. Nah, jangan dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Halafin mazin, mahin. Orang kalau udah biasa bersumpah bohong, itu akan multi efek, melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Nah, ya. Yang kedua, hammaz, hammazim masya'im binamim. Hammaz itu olok-olok. Bapak Ibu masih ingat wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ada al-lammaz, ada hammaz. Nah, sebagian ulama membedakan, kalau hammaz itu dengan tangan, ada yang satu mengatakan dengan mata. Tapi intinya adalah mengolok-olok, mengejek. Orang kan mengejek kadang-kadang bisa dengan mimik wajah kan. Ya, jadi kadang-kadang mengertilkan orang, mengecilkan orang, atau nggak suka mengejek itu dengan, atau dengan perbuatan, atau dengan komentar, atau dengan ucapan langsung. Itu hammaz. Ya, hammaz itu adalah masuk dalam. Nah, mereka biasa begitu, maka jangan ditiru. Ya. Hammaz, orang-orang yang suka mengejek, yang suka membuat apa, mengolok-olok, atau juga menyebut keburukan orang tanpa ada orangnya dan seterusnya. Itu semua. Makanya ini harus diwaspadai. Yang kedua, masya'im binamim. Nah, apa masya'im binamim? Masya' itu Bapak Ibu jalan, binamim dengan namimah, adu domba. Jadi apa? Kesana kemari merusak hubungan sesama manusia dengan mengadu domba, namam. Nah, ini bahaya sekali. Sekarang Bapak Ibu nggak harus jalan dari rumah ke rumah. Sekarang bisa melalui apa? Medsos. Menyebarkan hoax, fitnah, di-share ke beberapa orang untuk menuduh si A, si B dan macam-macam. Bisa, maka hati-hati juga ini. Tangan ini luar biasa. Sekali penjet bisa membuat manfaat sekian juta orang, tapi sekali penjet juga bisa membuat madharat sekian juta orang. Ini masya' binamim. Ingat gak? Ada keluarga yang prototip penghuni neraka sampai diturunkan ayat. Keluarga siapa? Abu Lahab Mumtaz. Nah, saya tulis dalam buku saya itu prototip keluarga penghuni neraka, tafsir surat Al-Lahab. Di situ dijelaskan kenapa kok sampai prototip penghuni neraka. Karena diantara istrinya sering keliling-keliling, hammalatul hatab, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imratuhu hammalatul hatab. Apa hammalatul hatab itu? Hammalatul hatab itu, Bu, ada dua penafsiran. Tafsir yang pertama, dia suka membawa kayu bakar, ditaruh di tempat jalannya Nabi malam-malam supaya Nabi kalau ini kena kayu itu
artinya suka menyakiti secara fisik Nabi. Tapi Hammalatul Hatab juga ditafsirkan para ulama ini masya'in binamim, keliling ke sana kemari mengadu domba, ngata-ngatain Nabi dengan kata-kata yang jelek, tuduhan supaya orang enggak mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Nah, ini bahaya. Langsung tanpa basa-basi Rasulullah SAW dalam hadis sahih, la yadkhul jannah qattatun la yadkhul jannah qattatun ainamam. Dalam hadis Nabi menyampaikan tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba. Maka ini harus diwaspadai. Tambah lagi, manna'il lil khairi mu'tadin mu'athim. Masya Allah, ini luar biasa kejahatan yang mereka lakukan, menolak kebaikan, menghalangi kebaikan. Menolak kebaikan, ya, menghalangi kebaikan. Jadi apa? Jadi mereka setiap ada yang baik ditolak. Bapak Ibu, di Indonesia ada nggak orang yang menolak kebaikan? Banyak menolak kebaikan. Maka hati-hati, waspada. Ini adalah pelaku-pelaku, mereka-mereka yang ya, ditampilkan oleh orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Nggak suka dengan kebaikan, nggak suka tampil orang baik, nggak suka dengan kebijakan yang baik, nggak suka dengan dakwah, nggak suka dengan ajaran-ajaran yang baik. Manna'ilil khair mu'tadin athim. Mu'tadin athim, sudah mu'tadin athim lagi. Suka apa? Berbuat zalim, melampaui batas, dan athim, banyak melakukan dosa. Nah, ini diantara apa kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, dan karena itulah kemudian nanti akan kita lihat bagaimana akhir dari perjalanan kehidupan mereka di akhirat nanti. Utullim ba'da dzalika zanim an kana dza mali wa banun an kana dza mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimul khurtub. Bapak Ibu, di antara yang menjadikan orang kemudian menghalangi dakwah, menentang dakwah, di antara mereka membanggakan harta, membanggakan pengikut, membanggakan anak. Inilah yang dulu ditampilkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka menganggap orang kaya, banyak harta, sehingga seakan-akan bisa melakukan apa saja. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka menuduh ayat-ayat Allah Al-Quran itu asatirul awwalin. Nah, ini tuduhan lagi, tuduhan palsu lagi. Ada tuduhan yang langsung kepada Rasulullah SAW, ada tuduhan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Al-Quran yang dibacakan itu dituduh sebagai asatirul awwalin, dongeng-dongeng masa lalu, bukan fakta. Kisah-kisah itu kan cuma fiktif. Nggak ada. Itu cuma fiktif, itu cuma dongeng-dongeng belaka. Nah, ini tuduhan terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semuanya adalah merupakan bagian dari akhlak-akhlak tercela yang dipraktekkan oleh musuh-musuh dakwah pada zaman itu oleh orang-orang kafir. Sehingga ini harus diwaspadai, jangan sampai ditiru. Karena mohon maaf, ada orang juga yang kadang-kadang terpukau, membanggakan banyak hartanya, kekuasaannya, pengikutnya, dan itulah yang kemudian akhirnya melahirkan penentangan terhadap dakwah, terhadap kebaikan, ya. Kemudian pada bagian berikutnya, Bapak Ibu hafizakumullah, tentang sababun nuzul, siapa sih yang dimaksud dengan halaf, tentang hammas, masya. Nah, ini banyak pendapat ulama tafsir. Ada yang mengatakan ini adalah turun untuk para pembesar-pembesar kufar Quraisy yang populer waktu itu, paling terdepan dalam memusuhi dakwah. Ada yang mengatakan turun kepada Akhnas ibnu Syarik. Ada yang bilang oh ini turun kepada Al-Aswad ibnu Abi Yaghuth. Ada yang bilang oh ini turun kepada Walid ibnu Mughirah. Nama-nama ini adalah nama-nama yang paling depan dalam memusuhi dakwah Rasulullah SAW.
para pembesar-pembesar Quraisy, dan boleh jadi turun untuk mereka semuanya, nggak ada masalah ya. Karena memang mereka ini adalah musuh-musuh bebuyutan yang memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pada maqta' berikutnya, bagian ada pesan ini, pesan sponsor. Tafsir hari ini ayat 1 sampai 33 saja. Ya. Baik. Saya ikut aja. Nah, ini bagian terakhir berarti, bagian terakhir dari maqta' yang kita pelajari pada kali ini adalah ayat 17 sampai 33. Bapak Ibu hafizakumullah, ayat 17 sampai 33 ini adalah kisah ashabul jannah, kisah orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya, tentang kebun, yaitu mengisahkan tentang penduduk Mekah ya, yang pada saat itu mereka dilanda paceklik, dilanda kelaparan ya, dilanda paceklik, dilanda kelaparan, yang kemudian muncullah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan ashabul jannah. Itu ashabul jannah di sini maksudnya pemilik kebun-kebun yang punya banyak kebun ya, yang harusnya mereka bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian wajib berbagi, apalagi ketika melihat masyarakat atau dalam bahasa kita negara dalam kondisi paceklik, dalam kondisi kelaparan, harusnya mereka ikut berbagi, mengangkat kesulitan, memberikan hak-hak kepada orang fakir miskin. Tapi yang terjadi apa? Mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak peduli dengan orang-orang miskin, tidak peduli dengan orang-orang fakir, dan mereka menikmati kekayaannya, kebunnya dinikmati sendiri. Maka muncullah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu datanglah azab Allah Subhanahu wa taala dengan dicabutnya nikmat itu, sehingga kebun-kebun itu tidak berbuah dan seterusnya sampai ancaman kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yasribuna musbihin. Bapak Ibu, sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini mendatangkan sababun nuzul. Nah, ini penting juga untuk kita pahami, bahwa memahami sababun nuzul ayat, sebab turunnya ayat itu penting untuk memberikan kemudahan kita dalam memahami ayat. Tapi kita juga perlu tahu, laisa likulli ayat sabab. Tidak setiap ayat itu ada sababun nuzulnya. Tapi kalau ada sababun nuzul, maka itu penting. Karena salah satu sumber untuk memahami dan menafsirkan ayat Allah harus paham tentang sababun nuzul. Kalau ada sababun nuzulnya, itu akan memudahkan kita memahami ayat itu. Dari mana kita dapatkan sababun nuzul itu? Sekarang di antaranya dari kitab-kitab tafsir dengan corak tafsir bin Ma'thur, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, itu ada beberapa sababun nuzulnya disebutkan tafsir bin Ma'thur. Dari mana? Ada juga sekarang ulama ada yang mengumpulkan khusus kitab Asbabun Nuzul. Ada Imam Al-Wahidi punya kitab Asbabun Nuzul. Ada Imam Asyuti juga punya kitab Asbabun Nuzul. Nah, dari situ kita tahu, oh ini sebab nuzulnya ayat ini. Oh, sebab turunnya ayat ini. Maka kalau ada sebab nuzulnya, itu penting untuk dipahami, karena ini akan memudahkan kita memahami tafsir ayat tersebut. Tapi jangan dipaksa seakan-akan setiap ayat ada sebut. Tidak, ada kaidah laisa likulli ayat sabab. Tidak setiap ayat itu ada sebab nuzulnya. Maka jangan maksa kalau belajar tafsir, jangan paksa ustazahnya. Ustazah, sabab nuzul ayat ini apa? Sabab nuzul ayat ini apa? Sabab nuzul ayat ini apa? Setiap ayat ditanya sabab nuzulnya. Nah, jadi jangan dikit-dikit nanya sabab nuzul. Jangan dikit-dikit nanya sabab nuzul. Nanya sabab nuzul kok dikit-dikit gitu. Jadi kenapa? Karena memang tidak setiap ayat ada sebab nuzulnya. Tapi kalau ada sebab nuzulnya penting.
termasuk ayat ini. Sebagian ulama tafsir seperti Al-Imam Ibn Abi Hatim dikutip oleh beberapa ulama tafsir menyampaikan bahwa Abu Jahal mengatakan pada perang Badar itu, saat perang Badar, perang tahun kedua Hijriah, beliau mengatakan, khudhum akhdan farbutuhum bil khibal wala taqtulu minhum ahadan. Apa? Dia mengatakan, ambil dia, mereka, ikat mereka dengan tali. Maksudnya mengatakan kepada siapa? Kepada orang-orang beriman, bunuh dia. Maka kemudian turunlah ayat ini, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kami telah menguji mereka sebagaimana kami menguji ashabul jannah, orang-orang kaya pemilik kebun itu. Tentang apa? Kemampuan mereka ketika mereka mencela, menghina orang-orang mukmin. Dan dulu Bapak Ibu, orang kaya zaman dulu itu ditandai dengan memiliki banyak kebun. Nah, nggak seperti sekarang kan, tidak harus punya kebun kan. Kalau dulu begitu, dulu orang kaya ditandai dengan kebun. Kalau di Madinah itu ditandai dengan memiliki banyak kebun kurma. Jadi tandanya itu orang kaya. Kalau sekarang tidak, mungkin tanah iya, tapi kadang-kadang sekarang mungkin dia nggak kelihatan tanahnya, tapi depositonya gede. Dia nggak punya tanah, tapi dia saham-saham di banyak perusahaannya besar. Dia nggak punya tanah, tabungannya MM-an. Nggak punya tanah, tapi dia punya emas, emasnya besar-besar. Apalagi dia juga punya emas Jawa, gede banget. Jadi, ini jadi kadang-kadang nggak kelihatan. Baik, jadi maka ayat 17 sampai 33 ini menjelaskan itu. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut Walid bin Mughirah tadi itu, ya, yang membanggakan anak, membanggakan harta, tapi mereka kufur, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bagaimana Allah memberikan ujian kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada Allah, yang ternyata ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Dan ini salah satu ujian yang nggak lulus. Mereka diberikan kekayaan dengan kebun yang luas, yang harusnya menjadikannya syukur. Kemudian Mekah pada saat itu dalam keadaan paceklik, dalam keadaan kelaparan. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang ahli Mekah ini seperti penduduk, seperti orang-orang yang memiliki kebun itu, diumpamakan oleh Allah dalam ayat ini seperti mereka yang punya kebun yang nggak bersyukur, harusnya bersyukur, tidak bersyukur. Orang-orang penduduk Mekah diberikan nikmat, diutus di antara mereka seorang Rasul, Nabi yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, tapi tidak disyukuri, tidak diikuti. Maka berlakulah hukuman yang sama seperti ashabul jannah, seperti orang-orang yang memiliki kebun itu, yang kemudian mereka mengingkari dan tidak peduli dengan fakir miskin, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala haramkan buah pada kebun itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ada salah seorang dari Bani Thaqif, dulu dia muslim dan dia memiliki kebun dekat Sana'a, dekat Yaman. Dan kemudian dia menjadikan hasil dari kebunnya itu untuk orang-orang fakir. Tapi ketika dia meninggal lalu diwarisi oleh anak cucunya, kemudian mereka mengatakan, ayaluna katsir, keluarga kami banyak tapi hartanya sedikit. Ya, bagaimana kami akan bisa memberikan kepada orang miskin seperti yang pernah dilakukan oleh ayah kami? Maka kami tidak mungkin bisa melakukan itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bakar kebun itu sehingga habis. Kenapa? Dia lari dari kewajibannya dengan memperbanyak dalih, memperbanyak alasan. Dan itulah yang kemudian disamakan, diumpamakan orang-orang musyrik Mekah seperti mereka. Kalau kalian tidak syukur, kalian tetap kufur, kalian tetap mengganggu dakwah Rasulullah, kalian akan dibinasakan sebagaimana dulu
ashabul jannah yang ada di Thaqif dekat Son'a itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu baru hukuman dunia, dicabut hartanya, dihanguskan kebunnya, itu baru hukuman dunia. Tapi hukuman akhirat, azab akhirat tentu lebih besar, lebih dahsyat kalau seandainya mereka mengetahui. Ya, inilah Bapak Ibu hukuman bagi mereka-mereka yang menentang dakwah, bagi mereka-mereka yang kufur, bagi mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah akan berlaku. Ini adalah kaidah kehidupan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menampilkan contoh ashabul jannah, ini untuk contoh supaya diambil ibrah. Tapi hukuman Allah berlaku. Hukuman Allah tetap ada, tetap berlaku. Hanya nanti kadang-kadang bentuk azab dunianya beda-beda sesuai dengan zamannya. Nah, inilah yang selalu kita waspadai, kita khawatirkan. Untuk itu ayat ini memberikan pelajaran penting bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu ternyata ujiannya macam-macam. Ada yang diuji dengan kebaikan, sesuatu yang menyenangkan. Ini juga harus sadari, kita ketika Allah berikan kemudahan, hidup mapan, nyaman, bebas dari banjir, ini juga ujian. Ini juga ujian kenikmatan. Maka terhadap ujian seperti ini apa sikap kita yang tepat? Syukur. Tapi terkadang Allah uji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sakit, seperti saudara kita banjir, atau juga yang lainnya. Terhadap ujian yang seperti ini, apa sikap kita? Sabar. Maka dalam surat Al-Anbiya Allah menegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Sayangnya banyak orang yang nggak sadar ketika diberikan kebaikan, kenikmatan itu ujian. Maka Bapak Ibu pernah nggak? Seringnya kan orang sering ngeluh ketika diuji keburukan, iya nggak? Iya nggak? Orang yang banyak uangnya pernah sering ngeluh nggak Bu? Pernah kedengaran nggak ngeluh? Kenapa uang saya nggak habis-habis itu? Pernah? Nggak pernah. Ngeluhnya ketika nggak ada uang. Nah, inilah. Makanya di dalam Al-Quran tadi sikap orang kafir seperti itu, ashabul jannah seperti itu. Ada juga contoh yang lain. Ada dua contoh yang kontradiksi. Yang satu Nabi Sulaiman, yang satu Qarun. Dua-duanya kaya. Dua-duanya dikasih kekayaan yang luar biasa. Qarun itu hartanya dahsyat Bapak Ibu. Digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu bil usbati ulil quwwah. Kuncinya, nah dulu kan orang kaya dulu kan pakai brankas Bu, nggak seperti sekarang. Sekarang selembar aja bisa nilainya MM-an ya. Kalau dulu pakai brankas besar-besar, adanya emas perak. Kata Allah, saking kayanya Qarun itu, kuncinya saja itu dibawa oleh apa? Al-Quju, ulil quwwah, orang-orang yang kuat. Al-Quju menunjukkan saking kayanya. Nabi Sulaiman juga kaya, dikasih kerajaan, dikasih kekuasaan. Coba responnya. Qarun ketika ditanya, dari mana semua itu engkau dapatkan? Qala innama utitu ala ilmin indi. Kata Qarun, diceritakan Al-Quran, ini semuanya aku dapatkan karena kehebatan ilmuku. Ini kan berkat wawasanku, karena ilmuku. Jadi dia membesarkan dirinya. Tapi kalau Nabi Sulaiman dikasih kekayaan, dikasih kekuasaan, bahkan mampu berkomunikasi dengan binatang, apa Nabi Sulaiman? Diabadikan Allah dalam surah An-Naml, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semuanya adalah karunia dari Rabbku, karunia dari Allah, mengujiku. Ashkuru am akfur, apakah aku bersyukur ataukah kufur. Rumah kita tempati, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Anak keluarga yang Allah anugerahkan kepada kita, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Semuanya harus disikapi seperti sikap Nabi Sulaiman. Sadar betul beliau bahwa ini ujian. Nah, inilah pentingnya. Maka
Ashabul Kahfi, kisah para pemilik kebun ini memberikan pelajaran penting. Karena mereka kufur dengan nikmat Allah, maka Allah hadirkan kisah ini. Dan Allah hadirkan kisah bersamaan dengan menceritakan tentang keburukan akhlak orang musyrik Mekah. Kenapa? Karena Ashabul Kahfi ini tinggalnya nggak jauh. Dia di Thaqif. Thaqif itu dekat Taif, kemudian dekat dengan Son'a, Yaman. Kan Medina dengan Yaman itu dekat, atau Mekah itu dengan Yaman itu dekat. Artinya dia masih ada di Jazirah Arab, sehingga mereka faham itu. Kisah ini populer di tengah mereka. Maka Allah kasih pelajaran, inna balawnahu kama balawna ashabal jannah. Kami kasih ujian mereka seperti kami dulu pernah kasih ujian kepada ashabul jannah. Oleh karena itu kita harus pandai mengambil pelajaran. Setiap kisah dalam Al-Quran selalu kita ambil pelajaran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak. Kisah dalam Al-Quran bukan fiktif. Laqad kana fi qasasin ibratun li ulil albab, harus menjadi ibrah bagi kita semuanya, karena untuk mengokohkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu hafizakumullah, sesuai dengan permintaan panitia. Ternyata kita cukup sampai ayat 33 dari Maqta' ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari sekilas ini bisa memberikan pemahaman kepada kita, meskipun secara global, tidak secara rinci, sehingga kita bisa mengambil istifadah, mengambil faedah dari pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Dan memang itulah tujuan Bapak Ibu diturunkan Al-Quran, liyadabbaru ayatihi, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran diturunkan, Al-Quran yang mubarak, diberkahi ini tujuannya untuk ditadaburi. Setelah kita mentadaburi ayat ini, kemudian kita berusaha untuk mencontoh yang baik, mengamalkan dalam kehidupan kita, dan kemudian waspada, hati-hati tidak meniru perbuatan buruk. Waliyatadzakkaru ulul albab, untuk diambil pelajaran oleh orang-orang yang cerdas. Barakallahu fikum. Bang Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit dengan bludru yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lepas mana sampai Bapak? Kalau suruh pantau saya nggak bisa. Bukan orang Melayu. Kayak Pak Muhid yang bisa. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah, karena ternyata saya juga baru baca di WA request panitia, kita tidak sampai dengan 52 ayat hari ini, jadi hanya cuma sampai 33 ayat. Berarti insya Allah ada lanjutannya. Bapak dan Ibu setuju kan? Pak Ustadz datang lagi ya? Datang lagi siap-siap. Insyaallah. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa jadi tambahan ilmu buat kita semua, dan apa yang disampaikan bisa membuat kita lebih kuat untuk mentadabburi Al-Quran. Amin. Baik. Ternyata tepat waktu 10:30 gitu ya. Jadi masih ada 30 menit sesuai dengan susunan acara yang disampaikan ke saya, bahwa ada sesi tanya jawab. Cuman saya tadi nggak tahu di panitia ini ada hadiah jumlahnya 7, kira-kira buat apa aja nih Bu? Ibu panitia. Tanya jawab dulu aja Bang, yang itu nanti. Hah? Bukan, kaitannya nanti dengan kalau tanya jawabnya ternyata 10, itu hadiahnya cuma 7 gimana? Bapak Ibu, ini ada 7 kotak ya, ada 7 yang tersampul dengan warna coklat dan kemudah-mudahan. Ditambah, Masya Allah, sudah ada tambahannya lagi Ibu. Astagfirullah, Masya Allah. Ada tambahan 4 lagi ya, benar-benar. Jadi 11 gitu ya. Jadi 11. Itu rutin. Ada lagi.
saya jawab. Oh baik. Ada 11 bingkisan. Ada 11 bingkisan yang dipersiapkan oleh panitia. 2 bingkisan untuk seperti rutinitas kita yang hadir di awal waktu untuk para ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian, dan juga untuk para ikhwan bapak-bapak sekalian. Nah, berarti ada 9 lagi sisa bingkisan yang akan kita bagikan. Jadi saya 9 itu kalau kita bagi lagi berarti ada 3 sesi ya. Jadi saya berikan 3 pertanyaan kesempatan dari para ibu-ibu dan kakak yang hadir di sini. 3 pertanyaan dari bapak-bapak. Tapi kalau bapak-bapak nanti cuma sedikit, boleh pun pertanyaannya, gitu ya. Dan yang terakhir nanti kita akan memberikan kesempatan kepada Ustaz untuk memberikan pertanyaan kepada audiens. Ya saja. Baik, kita langsung saja mempersingkat waktu dan memanfaatkan waktu 25 menit. 3 pertanyaan dulu saya lempar ke bapak-bapak yang mau bertanya. Mangga, baru 1. Baru 1. Gimana Ustaz? 1. Pada lagi yang lain bapak aja. Itu kan tak dulu. Bapak yang lain selain Ustaz, ada yang mau bertanya kaitan dengan tadi yang sudah disampaikan? Oke, kalau nggak ada, sementara Ustaz saya silakan. Saya mulakan dengan pantun dulu, Ustaz. Ya, Oke. Suka memberi alasan dibilang ngeles. cakep. Pantun udah dilempar, pantang nggak dibalas. Betul ya Bapak Ibu ya? Pegang kabel, tangannya kesetrum. Ustaz dan rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum. Salam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Ini paling gagal kalau kamu dikasih pada Ustaz. Bukan barang pamflet kalau tidak dibalas. Namun demikian Ustaz, yang menarik dari surat Al-Qalam ini pembahasan terkait dengan ujian Ustaz. Ujian dan azab. Saya yakin setiap orang di sekarang ini ya, dengan latar belakang apapun, mereka pasti akan menolak ketika dia itu mendapatkan azab. Entah dia beriman, entah dia KTP saja agamanya, ataupun hanya keyakinan, pasti merasa bahwa apa yang ada di dirinya itu selalu katanya dibilang dengan sudut pandang positif. Nah, dari sudut pandang ulama, bagaimana kita mengidentifikasi itu sebagai sebuah ujian, dan bagaimana kita mengidentifikasi itu adalah azab Allah karena dosa-dosa kita, supaya kita memang benar-benar bisa melakukan hal yang benar untuk untuk bisa menormalisasinya gitu Ustaz. Syukran, jazakallah. Terima kasih. Langsung atau ditampung? Nggak apa-apa, kita sekarang langsung aja Ustaz. Berarti ini sudah ada 2 pertanyaan Ustaz. Baik, terima kasih. Pertama, kita harus pahami bahwa hidup ini al-haya hiyal ikhtibar wal ibtila. Hidup ini adalah ujian. Ujian hidup ini. Ayat di dalam Al-Qur'an ayat 153, walanabluwan, surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ayat 155-nya, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi ini adalah sunnatullah fil hayah, sunnat dalam kehidupan. Sehingga Allah sampaikan bahwa hidup ini ujian. Enggak mungkin dalam kehidupan ini kita enggak ada masalah. Pasti ada masalah, karena masalah itu bagian dari ujian. Dalam rumah tangga juga sama. Maka kalau ada rumah tangga yang tidak ada masalah, saya sering mengatakan itu rumah tangga yang tidak masalah. Tidak masalah, rumah tangga yang bermasalah. Karena nggak mungkin nggak ada masalah. Karena hidup ini iyal ikhtibar. Al-haya iyal ikhtibar wal imtihan. Itu sunnatullah. Tinggal kemudian Allah kasih panduan. Ketika Allah hadapkan dengan musibah, ujian, sabar tadi. Dan ujian tadi, ada ujian kebaikan, ada ujian keburukan. Makanya ada hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, in asabatus sarra syakar fakana khairullah, wa in asabatus dharra sabar fakana khairullah. Ajaban, ajib, mengagumkan orang mukmin itu, dan itu hanya orang mukmin. Kalau dia diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, syukur, itu kebaikan baginya. Kalau diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar, itu juga baik baginya. Satu, jadi hidup adalah ujian. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya, orang-orang beriman, orang-orang yang saleh, untuk mengangkat derajatnya, dan sebagai bukti cinta Allah kepadanya. Makanya ada hadis dari Rasulullah SAW, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, suatu keluarga, masyarakat, Allah mengujinya. Maka banjir, bencana itu bisa bagian dari ujian untuk mengangkat derajat hambanya kalau sabar. Dan yang ketiga, ada juga bagian dari dosa, bagian dari maksiat kita, kezaliman kita, yang kemudian itu menjadi bagian dari azab Allah. Ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian. Maksudnya bahwa di antara pemicu bencana dan musibah adalah karena kezaliman, azab, kezaliman dan kemaksiatan kita. Makanya ada ayat dalam surah Ar-Rum, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allam yarji'un. Telah tampak kerusakan di laut, di daratan dan di lautan karena akibat perbuatan manusia. Maka Allah datangkan kerusakan, banjir, longsor dan seterusnya, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka bisa merasakan akibat dari perbuatan mereka, supaya dengan itu sadar, sehingga mereka la'allam yarji'un, kembali kepada Allah. Nah, dari sini kemudian kita jadi faham bahwa ada kalanya itu ujian, ada kalanya itu azab. Bagaimana mendeteksinya? Sebagai orang beriman, kita nggak boleh takabur. Wah, saya nggak dapat banjir, wah ini mungkin karena saya orang soleh. Nggak boleh gitu. Ya, dan kita nggak boleh, apalagi sampai sombong. Wah Ustaz, kalau rumah saya banjir, wah itu Jakarta tenggelam. Hati-hati itu. Ada orang yang pernah sombong begitu, akhirnya dikasih banjir. Belum pernah banjir, tiba-tiba banjir. Nah, makanya nggak boleh ada. Maka sebagai manusia yang tentu banyak dosa, kita harus selalu muhasabah, selalu mengevaluasi. Jangan-jangan ini karena dosa saya, jangan-jangan ini karena kezaliman saya. Astagfirullah, istighfar, bertobat kepada Allah. Tapi menyikapi musibahnya sabar, dan kemudian menerima takdir Allah. Menerima takdir Allah ini adalah qadar Allah, harus kita terima, ridho. Selanjutnya kita ikhtiar. Maka harus ikhtiar. Ikhtiarnya ya, regulasi diperbaiki, tata kotanya, kemudian saluran airnya dan seterusnya, membuang sampah pada tempatnya, jangan mengotori dan seterusnya, itu. Jadi begitu. Jadi karena itu kita juga nggak boleh mengatakan oh itu pantas itu Ustaz, memang itu tempat maksiat, itu mungkin hukuman dari Allah. Nggak boleh sampai mengeluarkan tuduhan itu. Sebab di sana barangkali ada juga orang soleh yang itu ujian buat dia. Maka ya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada musibah apapun itu. Kemudian kita punya kepedulian membantu sesamanya.
Tapi sebagai manusia kita harus evaluasi, muhasabah. Nah, karena Allah sampaikan di antara munculnya musibah bencana itu juga ada akibat dari perbuatan manusia. Nah, jadi karena itu dipadukan ini, pemahaman ini dipadukan sehingga memahaminya secara utuh dan tidak muncul kesombongan, takabur karena kita tidak dapat musibah itu, dan juga tidak menuduh orang musibah itu sebagai supaya tidak dianggap jumawa, dan itu bagian dari kesombongan yang harus kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cuma saudara, mudah-mudahan nggak puas. Kalau puas berarti sampai di sini tanyanya ya. Baik, selain outdoor ada lagi dari bapak-bapak, saya tawarkan dulu. 1, 2, ya sudah. Berarti sekarang ibu-ibu ayo siap-siap Bu. Iya, silakan ibu yang baju merah berkerudung warna putih. Apa? Penjelasan ayat ke-16. Yang lain tabung dulu, silakan. Yang lain ada lagi ya? Ada lagi Bu yang lain? Ada lagi Bu? Maaf, ibu yang belakang dulu yang berkerudung. Biar sekalian. Bertanya di luar tema. Boleh. Selama tidak curhat nggak apa-apa Bu. Silakan Bu. Silakan Bu, kalau saya bisa insyaallah. Abdul Fattah. Oke. Siapa itu Abdul Fattah? Abdul Fattah, ya kan? Ibu dapat dari mana itu anunya? Maksudnya dapat dari bacaan di mana atau dari Ahlul Fattah? Apa? Fattah atau Fatrah? Fatrah. Ahlul fitrah kali, fitrah. Apa fitrah kali? Ibu baca dari mana? Enggak, bukan, itu bicaranya ketika bicara tentang apa? Ketika berbicara tentang apa? Coba Ibu, maksudnya ketika lagi menyinggung tentang masalah apa? Kok sampai muncul alif? Hah? Apa? Oh boleh ya. Biar nyambung. Apa? Tentang apa? Tentang apa kira-kira? Tentang apa? Pakai mic aja kali. Iya. Iya, agak maju aja Bu. Soalnya ini tentu nggak bisa. Iya silakan Bu. Apa? Nggak apa, silakan. Jika surga hanya untuk Pelan-pelan aja Bu, nggak usah cepat. Ustaz nggak paham apa Bu? Kalau dari Instagram Ustaz. Apa? Instagram. Jika surga hanya untuk yang seagama denganmu dan yang tidak seagama, maka masuk neraka selamanya. Bagaimana dengan mereka yang hidup di negara tanpa akses untuk mengenal agamanya? Gitu Ustaz. Nah di sini tadi yang dimaksud Al-fitrah. Al-fitrah. Mungkin orang yang anu fitrah. Oke. Sudah masuk ya? Coba sebentar. Maaf. Tanpa akses mengenal agama. Oh iya baik. Ya, itu paham. Itu seperti baik, terima kasih. Mungkin jawaban untuk pertanyaan kedua dulu. Jadi itu maksudnya tadi ada contoh seperti orang rakyat Korea Utara atau mungkin ada orang yang tinggal di hutan. Ini bagaimana mereka hukumnya ini, atau orang yang nggak punya akses pengetahuan. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi ahli fitrah itu mungkin ahli fitrah, orang yang ahli fitrah ya ahli fitrah. Fitrah itu suci, bersih. Maksudnya adalah jadi di situ maksud al-fitrah, fatrah itu mungkin fitrah itu, fitrah itu orang yang aslinya memang bersih. Sementara bagaimana?
Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang ini di zaman seperti sekarang sudah tidak ada uzur lagi. Manusia tidak ada uzur lagi hidup dimanapun kecuali dia harus mengimani Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Sekarang tidak ada uzur lagi. Sekarang, tapi kalau seandainya betul-betul masih ada orang yang hidup dalam keterasingan, kemudian betul-betul nggak ada akses, nggak ada yang pernah mendakwai, nggak ada, ya dia masuk seperti Hanafiyah dulu. Hanafiyah yang memang ikut sebelumnya, yaitu nggak ada azabnya. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Allah sampaikan dalam surah Al-Isra, kami tidak akan mengazab suatu kaum manusia sampai kami utus rasul. Nah sekarang Nabi sudah diutus, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, tidak ada pilihan kecuali mengimani Nabi. Nah, kalau benar-benar sampai nggak sampai informasi dakwah tentang itu tentu itu nanti urusannya dengan Allah. Tapi sekarang rasanya kok tidak mungkin. Sekarang ada yang bisa dibenarkan, nggak sampai berbagai macam media, hatta di pojok dimanapun. Termasuk tadi disebutkan contoh Korea Utara. Korea Utara juga tetap ada akses, dan alhamdulillah ada juga orang Muslim di sana juga. Artinya bahwa nanti ada kebijakan, regulasi, orang bisa menyembunyikan agamanya kalau memang itu untuk keamanan, ya. Illa man ukriha wa qalbu mutmain. Ada ayatnya. Orang misalnya hidup dalam satu negara nggak boleh menunjukkan identitas Islamnya. Kalau kelihatan sholat dibunuh, ini maka dia boleh tidak memperlihatkan, sembunyi-sembunyi. Bahkan kadang-kadang boleh mengatakan sesuatu yang secara verbal kelihatannya kufur, tapi mutmain, dia tetap hatinya iman karena terpaksa kalau ada kondisi seperti itu. Tapi sekarang akses Islam, akses ini rasanya kok sekarang susah, ya, hatta suku Badui itu juga ada yang mendakwai. Beberapa daerah di daerah Riau suku Dayak sudah sampai. Kita IKADI pernah mengirim dai sampai ke pelosok di daerah Melayu sana, Riau sana, ya, daerah pelosok. Kata mereka yang datang ke sini hanya dua, misionaris Kristen, dan kedua dai IKADI itu yang pernah datang ke kampung itu. Nah, sampai juga kita sampai sana dulu. Nah artinya ya ini kewajiban kita juga. Kita punya kewajiban kalau ada tempat-tempat yang belum didakwai, ya. Nah itu jawaban pertanyaan kedua. Jadi saya kira tadi itu kayaknya ahli fitrah itu. Pertanyaan yang pertama, tafsir tentang ayat 16. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat 16 ini berbunyi sanasimu al-khurtum. Ini adalah ancaman yang artinya nanti kelak kami akan beri tanda pada belalainya. Maksudnya apa? Hidungnya nanti seperti gajah. Itu hukuman bagi Walid bin Mughirah, bagi mereka-mereka yang tadi kita sebut, yang turun ayat karena menghina Nabi. Maka Allah ancam sanasimul khurtum. Ini kan bicara sebelumnya tentang halaf, hammas, masyad, termasuk mereka yang menuduh ketika dibacakan ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin. Mereka menuduh itu hanya dongeng-dongeng masa lalu, nggak ada faktanya, itu fiktif, dan seterusnya. Menuduh Al-Quran hanya berisi dongeng-dongeng masa lalu. Maka Allah ancam, oh kalau begitu silakan. Tapi ingat, sanasimu al-khurtum. Kami akan siksa mereka nanti pada hari kiamat. Di antara siksanya, hidung mereka itu seperti ada belalainya seperti gajah. Nah ini bentuk penghinaan sebagai bagian dari hukuman. Karena mereka menghina ayat Allah, nanti Allah akan menghina mereka, disiksa di akhirat nanti. Di antara siksaan itu mengenai wajahnya, sehingga wajah orang itu nanti menjadi hitam, hina, buruk di akhirat kelak, dan menjadi pusat perhatian. Tapi bisa saja itu juga terjadi di dunia. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Nah itulah maksudnya sanasimhu al-khurtum. Khurtum itu belalai gajah. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik. Satu pertanyaan lagi karena tadi sudah mengacu tadi di jawaban Ibu yang tadi
dari Pink ya, barusan itu ada pertanyaan lagi. Ibu ya, yang pakai baju. Oke, Ibu silakan Ibu. Perlu pakai Pink atau apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kabelnya tersebut. Ujian Nabi Muhammad. Ya, terima kasih. Langsung saja saya jawab. Jadi betul sekali, ini juga tentu harus kita ambil pelajaran bahwa hukuman yang seperti ini berlaku juga bagi siapapun yang ketika diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak bersyukur, akan dicabut nikmat itu dan kemudian menjadi miskin, menjadi hina dan seterusnya. Bapak Ibu kalau baca ayat ini, wa dharaballahu mathalan qaryah kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha min raghadan min kulli makan. Kalau baca ayat ini Bapak Ibu seperti melihat kekayaan yang dimiliki oleh negeri kita Indonesia. Allah memberikan perumpamaan suatu negeri aminah, aman sentosa, mutmainnah, tenang, ya'ti haris gua raghatan min kulli makan, gemah ripa Allah jinawi, datang rezeki dari berbagai macam. Ini coba lihat kita, kekayaan laut luar biasa, belum banyak dieksploitasi, kekayaan alam Masya Allah ya. Coba lihat di Freeport itu emasnya nggak habis-habis sampai hari ini, udah puluhan tahun. Dan itu kedalamannya yang udah dikeruk itu Bu, ada terowongan yang ratusan kilometer itu. Ya? Ada kawan yang pernah kerja di sana, itu dalam, masuk banyak itu emas. Dulu orang-orang Papua kalau ke Jawa itu cukup gali dibawa ke sini untuk di, belum lagi di Nyumon yang dikelola Nyumon di NTB banyak sekali. Dan kandungan nikel luar biasa Allah berikan. Jadi kalau kita baca ayat ini ingat Indonesia kekayaannya luar biasa. Tapi sayangnya fakafarat bi an'amillah. Ya. Tidak dikelola dengan baik, tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Akhirnya dikooptasi oleh beberapa orang tertentu dan seterusnya. Dikufuri. Nah ini kufur, fakafarat bi an'amillah. Maka akibat kufur itu fa'adzaqallahu libasal ju'. Akhirnya jadi kelaparan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagaimana supaya tidak seperti mereka ashabul jannah, pemilik kebun itu yang dihancurkan Allah karena nggak bersyukur, ya kita harus hati-hati. Maka selalu kita hadirkan rasa syukur. Syukur itu kan ada dua. Apa? Pertama, al-i'tiraf bi annal mun'im wallah. Mengakui bahwa yang memberikan nikmat itu Allah. Seperti ungkapan Nabi Sulaiman tadi, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku, Tuhanku. Kemudian yang kedua, istikhdam hadhihi ni'mah fi taatillah, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah. Jadi dipakai untuk taat, dipakai untuk sholat, dipakai untuk pembangunan masjid, nyumbang ini, nyumbang itu, dipakai untuk kebaikan, dipakai untuk membantu dakwah, dipakai dan seterusnya dan seterusnya. Nah itulah yang akan menghindari kita tidak dihancurkan seperti itu. Maka negeri ini juga harus begitu. Maka kita harus terus suarakan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dikelola dengan baik dan kemudian dikembalikan manfaatnya kepada kemaslahatan masyarakat. Yang kedua tadi apa? Kan di dunia sudah dilihat. Oh iya. Supaya di akhirat nanti upaya kita supaya tidak jadi lagi.
Ya, jadi yang kedua, ya, tentu saja seseorang harus taubat. Ya, taubat itu kan para ulama memberikan syarat. Pertama, harus langsung ditinggalkan. Yang kedua, menyesal terhadap apa yang pernah dilakukan kalau itu dosa. Yang ketiga, berjanji tidak mengulang lagi. Yang keempat, mengisinya, menggantinya dengan banyak amal soleh. Kalau ada hubungan dengan ini, selesai 4 ini kalau urusannya dengan hukukullah, hak Allah, selesai. Tapi kalau ada urusannya dengan manusia, hak Bani Adam, maka ditambah lagi dengan mengembalikan hak Bani Adam itu manusia, atau meminta kemaafannya, meminta keikhlasannya. Makanya tobatnya orang yang korupsi itu bahaya. Orang korupsi itu tobatnya nggak cukup dengan istighfar, tobat, tapi dia harus mengembalikan apa yang dia curi itu untuk kemaslahatan masyarakat, kembalikan. Kalau orang yang punya fikrah, pemikiran yang sesat, tobatnya dengan tobat kepada Allah, lalu menjelaskan kesesatan dulu. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Itu dalam surah Al-Baqarah. Taubat, kemudian memperbaiki dengan amal soleh, lalu wa bayyanu, perlu menjelaskan. Dulu ada seorang yang mu'allaf, masuk Islam, ya. Dia lulusan sekolah teologi agama Nasrani. Kemudian dia cerita, Ustaz, dulu saya untuk lulus itu harus bisa mengkristenkan sekian orang. Maka dikirim kayak model KKN gitu ke daerah-daerah dusun pedalaman, dari daerah Jawa Timur, pegunungan. Nah, Ustaz, gimana caranya sekarang saya udah mu'alaf nih, tobat saya gimana supaya terima Allah? Saya bilang, coba datang ke tempat yang dulu pernah antum datangi, sampaikan, dulu saya membawa kebatilan, ya. Sekarang saya sudah tahu kebenaran, saya Islam, yang dulu saya ajak itu batil. Minimal itu supaya tahu bahwa antum sudah berubah, yang dulu itu batil. Nah, kebetulan dia juga dari daerah yang nggak jauh dari tempat itu. Nah, jadi itu tobatnya diantaranya. Kalau seorang menulis, tulisannya sesat, nulis atau menyampaikan kepada halayak. Kalau itu kaitan dengan hak tadi, ya, harta masyarakat, ya dikembalikan masyarakat. Atau ada utang piutang, dikembalikan. Oh, saya pernah utang tapi orangnya nggak ketahuan, entah kemana dia, nggak tahu ujungnya, keluarganya juga nggak tahu kemana. Sedekahkan atas nama si fulan itu. Sedekahkan. Kalau tahu angkanya, disedekahkan atas nama si fulan. Tapi kalau tahu ahli warisnya, dikembalikan kepada ahli warisnya. Nah, inilah pentingnya. Jadi dengan itu insya Allah terima taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Bapak Ibu. Karena sesinya sudah jam 11, kayaknya nggak bisa dilanjutkan yang pertanyaan dari Ustaz. Mungkin insya Allah next kuliah tafsir. Berapa pertanyaan? Tadi sih 3 pertanyaan, Ustaz. 3. Tapi kalau Ustaz mau megangin 1 atau 2? Oh, 2. Ya, baik. 1 pertanyaan atau 2? 2 boleh, Ustaz. Oh, 1 bapak-bapak, 1 ibu-ibu ya. Okay. Baik. Pertanyaan pertama, sebutkan definisi Makkiyah dan Madaniyah yang paling rajih, paling kuat. Ibu tadi mana? Tadi yang paling ya, Ibu, mana Ibu? Oh, di tengah. Ya. Yang lain mau suaranya Ibu cium. Ya, silakan. Ya, betul sekali. Berarti sekarang kesempatan ibu-ibu untuk tinggal bapak-bapak. Baik, kepada bapak-bapak. Ya, bapak-bapak, apa tema besar surat Al-Qalam? Tema besarnya. Tema besar. Ya, Pak. Baik, boleh. Bentar.
Jelas, barakallahu fiik. Akhirnya ada yang nonton juga. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini sudah kita bersama. Apa bisa izin dari panitia untuk lebih melengkapi acara kita ditutup dengan doa. Baik. Minta dipimpin Reza. Baik, Bapak Ibu, hafizakumullah. Salah satu keistimewaan kita berpuasa adalah menjadi satu dari 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Maka kita manfaatkan kesempatan Mas ini dalam keadaan berpuasa, beribadah di rumah Allah untuk berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika rasulika Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma farrij hammal mahmumin wa naffis karbal makrubin washfi mardana wa mardal muslimin wa 'afi mubtalana wa mubtalal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wa su'al fitan wal faydanat waz zalazil wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassah wa 'an sa'il budal muslimin 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata min kulli su' wa makruh. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk 'adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa sabiqana wa dalilana ila jannatika jannatin na'im. Allahumma ij'al al-Qur'ana fil qiyamati lana syafi'a wa fil qabri munisa wa fil jannati rafiqa wa 'ala an-nari sitra wa hijaba. Allahumma ij'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina, ya Allah jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami orang-orang ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna wa auladana dhurriyyatina min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli Al-Quran wa la taj'alna wa iyyam min ahli al-dhari wal khudlan. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang Kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang Kau mudahkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang sakit atau mengalami kesulitan, Kau angkat penyakit yang Kau berikan kemudahan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali doa-doa kami Kau kabulkan. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, zat yang maha merubah keadaan, rubahlah keadaan kami menjadi lebih baik. Allahumma taqabbal minna siyamana. Terimalah ya Allah puasa kami, terimalah ya Allah qiyam Ramadan kami, terimalah ya Allah tilawatul Quran kami, terimalah sedekah kami, terimalah semua amal saleh kami di bulan yang mulia ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau curahkan rahmat kepadanya, dan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang Engkau ampuni dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. Ya Allah, berkailah kehidupan kami, berkailah kehidupan rumah tangga kami, berkailah semua urusan kami. Ya Allah, berkailah kami semuanya di bulan mulia yang penuh dengan berkah ini ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, mohon untuk tidak meninggalkan tempat dulu. Sudah. Ya. Jadi sekarang saya mau membagikan dibantu dengan panitia. Apa? Kamu udah ada catatannya? Nanti pesertanya. Ya. Baik, tadi yang bertanya terus kemudian Ibu yang tadi bertanya silakan ke panitia ke depan untuk mengambil souvenir. Dan masih ada yang hadir. Baik.